putus asa, datang derita adalah karena menganggap Allah itu tak melihat apa yang kita perbuat. Allah itu tak mengetahui apa yang kita lakoni. Permasalahan datangnya derita berupa perbuatan dosa yang dikerjakan oleh kita itu disebabkan karena masalahnya kita menganggap Allah itu tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, sehingga dibilangnya tak ada siapa-siapa kok. Maka sekarang ini kita kan udah dipahami sekarang, jangan-jangan udah banyak CCTV nih, terutama para pejabat-pejabat tuh serba hati-hati sekarang. Apalagi sekarang. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Hujurat fi ayati 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah majlis ta'lim ba'da salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hujan akhirnya berhenti jua, meskipun tadi mungkin akan banyak datang ke masjid kita, tapi karena hujan tadi datang pas di saat azan tiba, mungkin teman-teman akhirnya di rumah saja. Dan mudah-mudahan dengan toa yang kita punya akan nyampai ke rumah masing-masingnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, abang dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tayruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia ini,
Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Bersama-sama kita kembali untuk mengucapkan kaji, puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Suci. Karena bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, baik bahagia maupun derita, tentunya kita selalu berpulang kepada Allah yang Maha Kuasa dengan ucapan hanya memuja dan memuji Allah yang kita cinta. Karena sungguh bahagia dan derita itu sejatinya adalah sifat jaiznya Allah. Boleh-boleh saja Allah kasihkan seseorang tadi kaya, boleh-boleh saja seseorang tadi dikasih Allah miskin. Boleh-boleh saja Allah tadi mengasihkan seseorang tadi kurus. Boleh-boleh saja Allah tadi mengasihkan seseorang tadi gemuk. Dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini yang menjadi barometer utama adalah ikhtiar. Dari dua pilihan ini, sesungguhnya kaji kembali adalah kepada keyakinan diri hanya menuhankan Allah yang dicintai. Maka hadir kondisi pada dirinya, di saat itu ia kurus, di saat itu ia miskin, di saat itu ia terhina. Ketika orang yang tadi dalam posisi derita, berbagai model bentuknya, diantaranya adalah miskin atau sakit atau kurus dia badannya, tetap ia tidak merasa terhina karena ia tetap tenang menyikapinya, karena semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita kembalikan dengan ikhtiar. Di saat kita tenang, dia akan semangat untuk sehat, akhirnya lepas dari penyakit. Karena sejatinya sakit itu 90% dari pikiran, 10% dari makanan. Itu bukan saya yang bilang, Pak. Walaupun sebelumnya disampaikan oleh Rasulullah, tapi dikuatkan oleh para ahli medis. Ketika kita sampaikan itu, sampaikan oleh Rasulullah, kaget orang itu. Memang disitulah manusia butuh keyakinan. Makanya, maaf bang, orang gila itu nggak sakit-sakit. Kapan sakit-sakit dia? Padahal makannya tak apa-apa. Kalau di USG, perut orang gila itu mungkin tak apa-apa di dalam itu. Mungkin ada yang masih hidup. Tapi tetap dia sehat-sehat saja. Awak 1 hari, 2 hari, tahu saya bilang 2 hari ketahuan kali, pernah 1 hari tak mandi. Ya, awak 1 hari saja nggak mandi, risih badan tuh Pak Haji. Apalagi dia berhari-hari. Kenapa? Pikirannya tenang. Tak ada yang dipikirkannya. Yang hanya dipikirkannya duanya, makan, tidur. Mana aja tempatnya bisa tidur dia. Itulah tadi kembali kepada kaedah contoh bahwa benar 90% pikiran itulah yang membuat kita sakit maupun sehat. 10% itulah yang membuat kita sakit maupun sehat. Jadi disitulah ditempatkan tadi ikhtiar dia tuh. Gak ada 7 keturunan miskin, gak ada, gak bener itu. Gak ada. Makanya kaji dalam Islam tuh inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, itu dia. Mau si miskin dia, mau si kaya dia, mau si sakit dia, mau si sehat dia. Makanya kadang kalau saya udah nampak nanti orang-orang nanti yang bertongkat, kemudian yang apa itu Pak Haji yang sholat sambil duduk, di pala-pala sampai datang tadi Rasulullah, terhenyuh juga kita. Ya Allah, kalau aku sakit nanti bisa nggak kayak Pak Haji ini ya? Maka saya katakan, ya Allah Pak Haji, besarnya Allah pahala Pak Haji. Saya nggak tahu kayak mana kalau saya sakit nanti. Orang kaya Pak Haji, kaya hati, kaya pikiran, sehingga nyampe kaki melangkah. Walaupun mungkin bayangan dia, inilah kesempatanku sekarang. Bagaimanapun kondisi badanku, bismillah kalau aku bisa berangkat ke masjid. Padahal berapa banyak yang sehat Pak Haji. Kenapa? Sakit pikirannya. Di mana sakitnya tadi? Sehatnya dia badannya, banyaknya duitnya, sakit pikirannya. Tak tahu dia mana tempat menenangkan dunia akhirat, mana tempat yang membuat derita dunia akhirat. Inilah tadi yang kita kembali kepada ikhtiar. Maka nanti di situ dikembalikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, abangda, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Masuk kita kepada sambungan kajian tauhid kita yang insya Allah setelah ini nanti mungkin kita akan lanjut, berikutnya adalah kepada memahami beriman kepada malaikat. Karena kita ini baru masuk rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Apa masuk kupasan kajinya? Basyiran, kaunuhu basyiran. Itu yang kita simak tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi beserta isinya. Dan Allah itu mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Permasalahan munculnya putus asa, datang derita adalah karena menganggap Allah itu tak melihat apa yang kita perbuat. Allah itu tak mengetahui apa yang kita lakoni. Permasalahan datangnya derita berupa perbuatan dosa yang dikerjakan oleh kita itu disebabkan karena masalahnya kita menganggap Allah itu tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Sehingga dibilangnya tak ada siapa-siapa kok. Maka sekarang ini kita kan dari pahami sekarang. Jangan-jangan udah banyak CCTV ini. Terutama para pejabat-pejabat tuh serba hati-hati sekarang. Apalagi sekarang udah tambah dengan AI apa namanya itu, udah bisa dilacak tuh. Kalau udah ada CCTV aja yang terpasang di kampung nih bisa dilacak itu. Apalagi dia sudah memakai program AI itu. Maka begitulah tadi, ternyata seperti itulah rupanya Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka dalam hal ini Bapak, abangda yang dirahmati oleh Allah,
Dua hal yang ingin kita angkat. Yang pertama adalah tentang putus asa. Ya, putus asa karena ia tidak memperoleh kekayaan. Putus asa karena tidak memperoleh jabatan. Maka akhirnya ia akan melangkah yang kedua adalah berbuat dosa. Maka di awal dengan putus asa ini tadi, jangan pernah kita ragu bahwa Allah itu lihat penderitaan kita enggak ya? Lihat perasaan kita enggak ya? Sungguh keraguan itu, bahkan mengatakan Allah tak melihat kita, adalah disebabkan karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketika tiada keraguan, apalagi datangnya keyakinan, maka di saat itu yang hadir adalah ketenangan. Semua ini proses. Karena kita bukan hidup sehari, 2 hari, 7 hari, 10 hari, 3 bulan, 6 bulan, setahun, sewindu, seabad, mungkin lebih bisa. Maka dalam hal ini yang dikembalikan bisa juga kita nggak nyampe ke situ, kita nggak tahu. Yang pertama adalah kita tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun kita hidup. Artinya mungkin di saat ini yang ditempah oleh Allah bagaimana mental kita siap untuk kita tetap bergantung hanya kepada Allah. Bahasa lainnya Pak Haji, istiqomah. Jangan sampai nanti orang ngomong, bang, kok berubah dia sekarang ya. Itulah dia, bang. Itulah dia, Pak. Inilah orang-orang yang ragu dengan Allah, mungkin yang tak yakin dengan Allah. Sehingga muncul perubahan. Perubahan hal seperti apa yang buruk dia lakukan. Yang kedua adalah kita nggak tahu tuh hidup kita tuh nanti akan panjang atau tidak. Jangan-jangan hidup kita sesaat tuh. Maka yang ada di benaknya adalah kesadaran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Maka kita diciptakan pertama kali di muka bumi ini untuk menyembah Allah, bukan menyembah harta dan tahta. Kok bisa gitu cakapnya Ustadz? Iya, karena kita di saat tak punya harta, kecewa, tak punya tahta, derita. Padahal harta dan tahta membuat bernapas semakin enak. Jadi mengapa ketika dapat harta dan tahta membuat napas tercengal-cengal? Asal banyak sekarang bunyi serini, sekarang usahakan ambulan, usahakan patwal, mobil yang bisa pasang serini pun bisa. Karena dia berbuat salah. Di polisi itu, Dik. Kenapa? Bang, dari tadi polisi aja. Kenapa? Itulah tadi mendatangkan kegelisahan. Jadi pertanyaannya, apa guna harta itu, apa guna tahta itu kalau kita menjadi cengal-cengil, kita bernapas. Padahal kekayaan yang begitu adil dibagikan Allah ke seluruh hambanya, baik bangsa jin terutama manusia, napas. Itulah yang disebut Allah itu maha adil.
Siapa bilang orang cacat nggak bisa hidup? Rupanya banyak orang yang normal tak lama hidup. Kenapa? Pikirannya yang cacat. Yang cacat tadi fisiknya, pikirannya yang normal. Kenapa? Apalah daya badanku seperti ini. Tapi jangan membuat hati dan akalku tak berdaya menghadapi hidup ini, mengarunginya. Kenapa? Karena aku punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang hilang dari kita, Bang. Maka masuklah kepada kaji firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dilanjutkan dalam ayat tadi, tidak ada perselisihan sesungguhnya yang terjadi dalam beragama Islam itu. Kecuali orang-orang yang sedang mengkaji Islam, yang menuntut ilmu, tapi muncul iri dengki dalam dirinya. Dan nyambung, Bang. Kecuali ada orang-orang yang lagi mengkaji Islam atau menuntut ilmu Islam, tapi muncul iri dengki dalam dirinya. Pada dasarnya tidak ada perselisihan, tapi perselisihan itu karena kedengkian dan keirian. Apa sebab? Karena dia menomorsatukan harta dan tahta. Iri dengki dia melihat orang yang kaya, iri dengki dia melihat orang yang berhasil, tapi tak pernah dia bertanya, kenapa bapak tuh kaya, rajin bekerja, sering ke masjidnya, bergaul dengan sesama, mulia akhlaknya. Itu gak ditanya ya, tapi langsung dia fokusnya apa? Dengki kali aku sama dia tuh lah, gerem kali aku, sombong kali. Padahal tak sombong orang tadi itu. Ada orang yang berilmu, yang lebih bagus ilmunya dari dia, dengki dia. Apalagi dia lebih berani dalam menyampaikan kata-kata, dengki dia. Maka ini yang dimasukkan oleh Allah, tidak ada perselisihan itu di dalam keislaman. Dalam orang-orang yang belajar Islam, kecuali yang belajar itu datang hasad dengki dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia tak paham dari asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa membuat dia dengki tadi? Karena dia tidak menuhankan Allah semata, tapi di sebalik itu dia menuhankan harta dan tahta, hingga dia cemburu dan dengki dengan saudaranya yang seakidah dan seislam dengan dirinya. Inilah yang banyak sekarang. Apa kata Allah dalam firman-Nya tadi? Maka akan kuberi azab orang-orang yang seperti itu. Inilah kembali kepada kaji kita, bahwa yang dikembalikan di sini apa kupasannya? Akal. Yusuf bin Asbat mengatakan bahwa akal itu adalah cahaya batin, perhiasan lahir. Jadi Bang, kalau ada abang dengar orang bilang ngakal-ngakali, tepis tuh Bang, salah itu kalimatnya. Itu bukan ngakal-ngakali, nafsu-nafsui. Akal tuh sejatinya kalau bahasa tauhid dan tasawufnya adalah roh. Roh itu dalam bahasa filsafat Islamnya adalah akal. Maka ketika di Al-A'raf 172 berbicara
alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada ruh saat itu. Qalu bala syahidna, berkatalah ruh waktu itu, benar ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Tuhan kami. Maka dalam hal ini di sini dikembalikan bahwa kekuatan akal inilah yang sejatinya dapat menyelamatkan nafsu kita untuk terkendali dan membuat nyaman hati kita penuh dengan ketenangan sejati. Dan disitulah kita akan selalu ingat bahwa innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib di langit maupun di bumi. Maksudnya apa? Di dalam hati kita nih yang tak nampak yang lainnya, Allah tahu itu. Tersirat di hati kita nih, tahu Allah itu. Kita berbuat yang tak ada orang tahu lagi, tahu Allah itu. Baik bangsa jin, terutama bangsa manusia, Allah mahu tahu itu. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat apa-apa yang kita kerjakan. Jadi kalau udah tahu kita Allah tadi maha melihat, mengetahui, langsung bincang-bincanglah dengan Allah. Kalau udah bincang-bincang dengan Allah, apa yang datang tadi? Semangat. Apa semangat tadi? Pertama, Allah khaliqus samawati wal ard. Allah itulah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah itulah langit dan bumi beserta isinya. Yang ketiga, sadarlah kita, sesungguhnya wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan engkau adalah Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mayalah pula tadi yang dituntut-tuntut harta dan tahta tuh. Yang penting balik kepada kaidah awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini untuk menyembah Allah. Maka muncullah kaji, aku mau mengembangkan penyembahanku pada Allah lebih berkembang lagi. Oke, kalau begitu bekerja keraslah engkau jadi orang kaya. Tapi kalau tak dapat kaya, jangan putus asa. Yang penting kau masih mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dapat jadi orang kaya, tetap menuhankan Allah. Karena ingin mengembangkan sayap, mengulas kebaikan lebih hebat. Ini kadang nunggu kaya baru nyembah Allah. Terakhir setanlah jadi imamnya. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua dalam penutupan kaji tentang beriman kepada Allah nih. Inilah kupasan kita. Ternyata akal itulah kuncinya, Pak Haji, abang sekalian, akal. Maka di situ ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Jadi siapapun yang punya Tuhan, makanya nggak disebut situ bismillahilladzi khalaq. Jadi dia nggak merasa dia tadi Tuhanku bukan Allah namanya. Ulah katanya kan gitu kan. Buat apa kau apakan? Tapi di sini Allah bahasanya luar biasa. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapapun tadi yang bukan orang Islam, dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi diterjemahkannya baca dengan nama Tuhanmu. Siapa-siapa yang punya Tuhan pasti dia akan berkata bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan apa-apa yang diciptakan khalaq, dengan apa-apa yang diciptakan oleh Tuhanmu. Muncullah pertanyaannya, betulnya yang kutuhankan ini menciptakan alam semesta ini? Main nalarnya. Ulanglah lagi kaji perjanjian ruh tadi di Laul Mahfud.
baik yang semua, nggak ada agama macam-macam tuh bang, yang ada cuma satu agama, agama tauhid. Tapi ketika masuk di 4 bulan janin di dalam kandungan ibu yang hamil, fa abawahu yuhawidani yunasirani yumajisani yusallimi, ketika masuk 9 bulan 10 hari, orang tuanya lah membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi jangan kaget abang kalau ada orang yang mu'allaf. Kenapa? Karena ruhnya dulu sebelum masuk dalam janin ibunya, sebelum waktu dia masih dalam kandungan emaknya 4 bulan, itu masih tetap mengimani Allah. Sampai dia lahir, barulah ada yang diajankan, ada yang dibaptis. Sebelum lahir itu semua yang dalam kandungan masih hamba Allah. Gitu kajiannya. Maka ketika dia menggunakan bismi rabbikal ladzi khalaq, tengok nanti, lihat di Los Angeles berapa orang nanti masuk Islam. Tengok masjid yang tak terbakar, katanya rumah John Cena mantan WCW nggak terbakar karena beliau baru masuk Islam berapa bulan. John Cena, ya idola saya tuh dulu WCW, ya nggak terbakar. Tengok nanti. Kenapa? Ditambah lagi acara sebelumnya 3 hari sebelum acara terbakar. Waktu itu ada random di acara mereka kegiatan oleh para artis. Ada 3 yang ditampilkan. Orang kaya entah siapa lah itu, yang kedua orang ibu, yang ketiga ditanya Tuhan, Tuhan 0. Artinya Tuhan nggak ada, tidak ada peran untuk membuat kita bangkit. Ya, jadi sampai pembawa acara perempuan tadi mengatakan berarti kota ini tak bertuhan katanya. 3 hari kemudian terbakar. Terlepas itu yang dikatakan sekarang ini takutnya orang nih. Takut nih kalau Islam itu makin ya'lu wa la yu'la alai. Maka dibuatlah tadi, ada tadi yang menyiramkan api, ada tadi yang mengumpulkan, mungkin ada pesawat di balik awan hitam menurunkan api, macam-macam lah dibuat secara rasional. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semuanya untuk memantapkan bahwa kita yakin kembali kepada Allah adalah kunci ketenangan dalam berkehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, itu harta yang kita bawa itu, ya kan nggak mungkin kita bawa waktu kita meninggal. Harta yang kita infakkan, sedekahkan, itulah harta kita. Pertanyaannya, apakah di surga nanti ada jual beli itu? Ada jual beli gitu di surga? Ya kadang kita kan punya harta yang kita infakkan, harta kita itu kan. Kita kan membawa harta, bukan yang harta yang kita tinggalkan itu. Nah kan kalau kita ada, apakah, pertanyaan saya, apakah di surga itu ada jual beli gitu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana penampilanmu, bagaimana hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Jadi perkara sejatinya Pak Haji dan pertanyaan Pak Haji itu, apapun yang kita infakkan tadi dari awalnya berupa duit, sehingga kita membeasiswakan orang, atau kita membangunkan rumah orang, atau kita memberikan kendaraan buat orang yang tak mampu untuk berusaha, itu semuanya nanti adalah menjadi sebuah kebaikan yang menjadikan kita dekat dengan Allah yang Maha Rahman. Pada posisi yang sesungguhnya kata Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
tidaklah kuperintahkan kepada kalian semua kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi Allah tak butuh sholat kita, Allah tak butuh puasa kita, Allah tak butuh segala kebaikan yang kita punya, tapi yang ditunggu Allah adalah niat tulus kita menyatakan bahwa kita mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya. Bagaimana caranya Nanda Ustadz? Itulah model di dunia tadi, kita tadi dengan berimpak. Ketika dia kaya raya, dengan wajib pertama berzakat. Kemudian dia kurang dengan berzakat karena setahun sekali, datanglah berimpak, berwakaf, berhadiah, berwasiat, dan lain sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaan Pak Haji ini, ketika itu nanti kan menjadi harta kita juga kita bawa ke akhirat. Apakah itu nanti terjadi jual beli juga seperti kita berimpak? Tidak. Karena itulah nanti yang menjadi modal bangunan kita Pak Haji. Maka Ananda Ustadz ini suka kali mengatakan, apa yang Pak Haji lakukan impak yang berbagai macam bentuknya, beasiswakah dia, membangun rumah orangkah dia, mengaji umrohkah kan dia, membelikan sepeda atau kereta bekaskah dia, untuk membuat dia bekerja, itu semua jadi kun fayakun menjadi rumah kita di surga. Arti rumah di surga ini adalah bahagia. Arti bahagia ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dipresentasikan bagaimana keikhlasan kita beribadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita lakukan tadi Pak Haji, itu ditimbang, maka di situ nanti dapat surga-surga yang dimana telah ditetapkan. Begitulah kajian matematisnya Pak Haji. Tapi bukan lagi ada jual beli, nggak ada. Yang ada itu adalah modal untuk kita bisa dapat bahagia jumpa Allah. Karena dalam kajian puasa Ramadan akan masuki, apa dikatakan? Parhatani bagi lisoim itu parhatani, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hakikatnya adalah menahan diri. Hingga Pak Haji tadi menahan diri, buat apa harta ini, anak-anak udah dibagi semua, udah pada berkembang, ada lagi, selagi aku masih hidup, kubagikan siapa yang mau kubeasiswakan. Anak-anak cucu-cucu Pak Haji yang di sekitar tadi itu yang nggak mampu, tapi dia punya otak cerdas, kemudian jadi anak soleh, terus itu menjadi sedekah jariyah. Dan itu akan membuat Pak Haji semakin meningkat dan tinggi tingkat pahalanya. Allah semakin sayang karena Pak Haji telah menyayangi hamba lainnya. Dan Pak Haji bagaikan hamba pilihan yang menyayangi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan bantuan. Maka tak salahlah Allah tadi menciptakan Pak Haji dan kita semua yang selalu berbuat kebaikan. Jadi intinya begitu Pak Haji. Maka intinya adalah menjadi bangunan kita atau jalan tol kita untuk mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Haji. Sedih apa ya Pak Haji ya? Jadi nggak ada semua itu, kajinya adalah jalan untuk jumpa Allah. Nggak lagi melalui orang kelima, orang keempat, orang ketiga. Tapi nanti siapa yang menjumpai wali kota pasti ada aja orang-orangnya. Dapat 100.000 terakhir cuma 5.000 rupiah dapat. Dipotong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang hati ini Ustadz. Iya. Hati, kebersihan hati. Kalau di dalam suatu lingkungan ada orang yang suka, masih ada orang yang suka menjolimi orang dengan cara memfitnah atau membuat suasana yang tidak kondusif di dalam masyarakat. Yang membuat suasana tidak kondusif itu kita tahu, kita tidak seujun, tapi memang kita tahu mereka ibadah pun masuk ke masjid pun jarang seperti itu. Kalau orangnya seperti itu, kita rasa mungkin memang dia masih belum punya ilmu atau ada perasaan takut kepada Allah. Tapi sebaliknya yang mau saya tanyakan, ada seseorang yang kita anggap dia berilmu, dari kasat mata kita dia beribadah,
bahkan dia mungkin sudah pernah ibadah sampai ke haji segala macam gitu. Tapi hatinya di masyarakat selalu membuat kekisruhan. Bahkan kadang memprovokasi orang-orang. Ada hal-hal yang sudah baik dibuat seseorang, diprovokasinya hal-hal tersebut supaya ada kekisruhan. Apakah orang tersebut yang tadinya dia tuh kita anggap dia tuh berilmu, bahkan dia ibadah, kalau seandainya dia mati dalam keadaan seperti itu, apakah bisa dikatakan matinya itu mati dalam keadaan baik atau sesat ya Ustaz? Makasih. Baik. Maka dikembalikan tadi kepada hadis yang sudah kita bahas tadi, Bang Da. Allah tidak melihat kepada penampilannya, kepada kekayaannya, tapi Allah melihat kepada hatinya. Maka dilihat tadi kepada penampilan dan kekayaan, itu bisa kita alihkan penampilan ketaatan, kaya dalam ibadah, itu nggak ditengok, tapi ditengok bagaimana hatinya dalam ketaatannya, bagaimana hatinya dalam beribadahnya. Itu satu. Yang kedua adalah, namun tetap itu nanti ada kategori dia nanti di mana pasti ada berapa kebaikan yang punya dilakukan yang benar-benar dia tulus. Maka kita nggak bisa memvonis dia sebagai orang yang musyrik. Namun tetap dikembalikan adalah perbandingan. Ya Allah, jangan sampai aku seperti dia. Bersyukur aku bisa menjadikan renungan. Aku tidak menghujatnya, tapi aku kembali menolak kepada diri ini. Jangan sampai aku nanti bila bisa punya seperti dia dalam hal ibadah dan ketaatannya, tapi jangan seperti dia dalam hati yang penuh kebulusannya. Jadi kalau kita masuk kepada kaji ke sana, maka dikhawatirkan nanti datang hawa nafsu yang disebut ambisi. Kalau nafsu belum ambisi, Bang. Tapi kalau udah hawa nafsu itu ambisi. Jadi maka dalam hal ini yang dikembalikan akhirnya bagaimanakah dia, apakah punya kebaikan? Tentunya Allah pasti akan melihat adakah kebaikan yang lain, kita nggak tahu. Karena pernah saya menghadiri seorang yang preman. Saya nggak tahu beliau preman, tapi saya katakan kok tersenyum ini. Jadi pasti ada nih amalan dilakukannya. Orang itu udah pada sinis yang lain yang menyaksikan ini. Ada yang ngomong, ya Pak Ustadz, ini baru saya ngomong, pernah mengasihkan kepada orang miskin, dan orang miskin tadi bahagia sekali dengan pemberiannya, dan orang tak tahu kalau dia pernah mengasihkan kami, Pak Ustadz. Mungkin waktu dekat ajal nanti dia memikirkan kebulusan, kedengkian yang dia lakukan dengan dia berlindung di balik jubah ibadah dan ketaatan. Tapi sungguh di saat itu dia memikirkan, ya Allah, jadikanlah ibadah yang pernah kubuat itu tulus menjadi senjataku untuk dianggap sebagai hamba-Mu yang baik. Tapi Bang, awak tak tahu sakaratul maut. Nah itu pas-pas pula orang tadi yang masuk kepada itu. Gitu ya Bang. Jadi intinya ini menjadi perbandingan kita. Menjadi perbandingan kita adalah suatu hal yang sangat bagus sekali untuk kita introspeksi diri. Namun jangan sampai kita habis waktu mengkaji dia tadi. Kenapa? Kita pun tak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Ya begitu Ustaz. Dia ibadah, tapi setiap ibadah itu selalu membuat suasana yang tidak baik di masyarakat. Oke. Baik, jadi kembali kepada kaji, tinggal yang dikuatkan adalah kita yang udah tahu tadi lingkungan itu, jangan terprovokasi dengan dirinya. Bila perlu ada tadi langsung menteba aja dengan bahasa yang santun. Aku heran nengok kau ibadah tapi godok juga, habis nanti ibadahmu. Muflis, masalah soal bayina tadi,
wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Terus dalam surat Al-Baqarah yang lainnya, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu minhu. Siapa yang mencari melakukan kebaikan keluar dari kajian keislaman, maka tak diterima semua kebaikan dan ibadahnya. Itu dia. Makanya tinggal kita kembali kepada hati yang bersih. Pada Allah mana pada sekali minta maaf. Allah muafiq ila qawmi thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.